Ustaz Masya Allah, baru ketemu lagi setelah kurang lebih 30 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Ikhwan ini sudah hadir juga, alhamdulillah. Maaf tadi linknya kayaknya terlalu ribet yang tadi Ya. minta email segala. Makanya dibuat lancar, Alhamdulillah, dibuat langsung. alhamdulillah, ya. Masya Allah. Yuli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Uni, assalamualaikum. Masih di jalan, hati-hati Bu Uni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OTW Melayu, Kak Kusno. Ada senior Semada 83 meninggal. Siapa? Kak Tuti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berdua Mbak Maya ini. Iya, iya. Yang mewakili angkatan 90 kami Iya, mewakili 90. menyampaikan. Juga saya ingin mengajak teman-teman yang hadir sekarang, kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara kita, orang tua dari saudara kita yang telah berpulang, orang tua dari saudari siapa Yeni Renata Uno. Yeni Renata. Ya, Yeni Renata yang baru berpulang ibundanya. Saya mengajak saudara sekalian untuk mengirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga untuk senior kita angkatan 3 yang sekarang ini sedang dikunjungi oleh saudari Uni dan Ibu Maya, hati-hati di jalan. Kami juga, mari kita sama-sama juga kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah ya, almarhumah. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik, saudara-saudari, alhamdulillah kita kembali membuka setelah linknya juga diperbaharui. Secara kajian pada pagi hari ini adalah kita sama-sama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih mengefisienkan waktu, maka kita langsung saja mempersilahkan Ustaz Muhammad Ikhwan untuk memberikan materinya hari ini yang berjudul Kisah-Kisah Persahabatan, yang insya Allah akan memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk menjadi kelompok-kelompok yang senantiasa sahabat dan tetap menjaga silaturahmi. Kami persilakan Ustaz Ikhwan. Ustaz Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Mohon maaf ini Bang Kusno, saya tutup buka video dan mic-nya menyesuaikan kondisi di tempat ini, insya Allah. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, cukup surprise ya, bisa bersama kembali dalam satu momen secara khusus di acara kajian sekaligus silaturahim pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi saya ini sebenarnya juga angkatan 90
keluaran semada, ya. Walaupun tamat SMA 89, ya, tapi sempat bersama dengan anak-anak 90 beberapa bulan, ya. Kisahnya mungkin sudah diketahui oleh sebagian teman-teman, ya, tapi inilah namanya dinamika kehidupan. Alhamdulillah, ya, saya masih mengingat momentum-momentum diskusi hangat bersama Pak, siapa nama guru PMP kita dulu? Pak Salamutas, Abdul Salamutas. Pak Salamutas, ya, Pak Salamutas, ya, itu salah satu guru favorit saya, ya, karena barangkali jarang-jarang guru yang memberikan ruang dialog yang demikian terbuka, ya, kepada kita, ya. Karena saya masih mengingat diskusi saya dengan beliau ketika saya menolak itu ada istilah kesaktian Pancasila, ya. Saya bilang, di mana saktinya, Pak? Iya, dia bilang, inilah karena kita bisa bebas dari pemberontakan PKI. Saya bilang, kenapa bisa Pancasila yang kasih bebas kita, Pak, dari PKI atau bagaimana? Iya. Dia bilang, ya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, kalau begitu namakan saja harinya Hari Kekuasaan Allah. Iya. Nah, akhirnya sampai kita masuk siang dulu, ya. Waktu ya sempat kelas 1 saya itu sama-sama angkatan tahun berapa ya? 87 kali ya. 87 ya. Kita sempat bersama di kelas 1 bersama dengan Pak Salamutas. Saya tidak tahu apa beliau, mudah-mudahan masih hidup, ya. Masya Allah. Kalau beliau masih hidup, kita doakan ya hafizahullahu wa ra'ah, semoga Allah tetap menjaga beliau. Memang beliau ya memahami betul itu Pancasila, ya. Mungkin jarang-jarang lagi orang seperti beliau itu. Kemudian kalau sudah dipanggil oleh Allah, kita doakan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Teman-teman sekalian, ya saya ini sebenarnya berat juga kalau mau dibilang suruh ceramah, ya. Karena kan kita ini ya kalau boleh dibilang saya lah ini yang paling kurang lah, ya, di antara teman-teman yang terpaksa seangkatan, ya, boleh ya seperti itu, ya, terpaksa seangkatan di SMA 2, ya, karena sebenarnya saya masuk 86, ya, tapi karena kebodohan saya mungkin, ya, sehingga saya harus tinggal kelas dan harus bersama dengan anak-anak 87, masuk 87 maksudnya, ya. Kalau tidak salah Pak Kusno sempat sekelas kita, ya, berapa bulan? Kelas kita. Ya, ya. Oh iya. Bang Lukman juga, ya. 16. Iya, iya, iya. Legend itu, ya. Muhaimin juga. Muhaimin juga. Muhaimin, ya. Luar biasa, ya. Ini murid-muridnya Pak Salamutas semua ini, Pancasila sejati, ya. Masya Allah. Ya, jadi ini kita bukan ceramah nih, ya. Bang Rajab, ya. Kita bukan ceramah, Ibu Sri. Ini kita cuma sharing time aja, kata anak muda sekarang, ya. Ini sharing time aja. Ya, ini alhamdulillah baru-baru juga mengisi pengajian di masjid. Ternyata udah masuk waktu kita untuk bersama lagi di Zoom. Jadi alhamdulillah ini sekarang dakwah ini harus bagaikan TNI, Pak, ya. Selain serangan darat, kita juga harus serangan udara, ya. Selain offline, kita juga harus online, ya. Nah, alhamdulillah ini ibaratnya dakwah ini menyasar, ya, darat dan udara, ya. Alhamdulillah. Karena saya ingat pelajarannya guru kita dulu, guru fisika kita namanya Pak Bakri, ya. Ya, ingat Pak Bakri. Ya, itu mengajarkan kita tentang energi, ya. Bahwa energi itu ada yang namanya energi potensial dan ada yang namanya energi kinetik, ya. Energi potensial persaudaraan kita ini
harus diwujudkan dalam bentuk energi kinetik dengan pertemuan dan silaturahim. Ya, karena walaupun kita telah terpisah dengan ruang dan waktu yang sedemikian lama dan jauh, namun insya Allah jika kita berikan istilahnya apa, pemicunya, triggernya dengan pertemuan ini, ya insya Allah kita akan kembali ya dapat menghidupkan ya silaturahim yang sangat kita butuhkan dalam kesempatan ini ya. Karena Indonesia ini sudah terlalu banyak kemarahan, Pak, ya. Sudah terlalu banyak kebencian, ya. Kalau seorang siapa itu raja reggae, ya, saya lupa namanya ini karena memang sudah terlalu lama. Bob Marley kalau tidak salah, ya. Ya, tahun berapa itu dia ditembak ya, oleh pembencinya, oleh haternya, seperti John Lennon dulu, ya. Tapi dia kemudian 3 hari sebelum itu dia harus manggung. Orang bilang nggak jadi ini apanya lagi ya manggungnya ini, ya konsernya ini nggak jadi. Ternyata dia manggung, tetap manggung, si raja reggae ini, ya. Dia bilang apa? Ya, no, saya harus manggung. Kenapa harus manggung? Dia bilang dunia terlalu banyak dipenuhi dengan kebencian, ya. Supaya orang mendengarkan cinta melalui lagu-lagu saya. Ya. Kalau seorang Bob sebagai seorang Muslim, apalagi penggiat dakwah, ya, kita juga harus berkata pada dunia yang sudah terlalu banyak dipenuhi kebencian, maka kita harus bangun dan kemudian menyampaikan cinta kita dari yang maha memiliki cinta itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengutus Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Maka ya saudara-saudara sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para bapak dan ibu sekarang, ya, ini luar biasa pertemuan kita dengan judul yang sangat luar biasa ini, ya. Ini apa Bang Abdul Muhaimin memberikan apa kisah-kisah persahabatan sejati, ya, luar biasa, ya. Dia telah menjadi kisah yang harus kita kisahkan, ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah membuat kisah itu? Ya kan? Apakah kita sudah membuat kisah itu? Dan ya kemudian kita bisa wariskan kepada generasi setelah kita. Dan lebih bermakna lagi ketika kisah itu bisa kita nostalgiakan di atas bangku-bangku surga. Setelah kita nostalgiakan di bangku-bangku sekolah, ya, bagaimana kita mendapatkan jepitan tangannya Pak Umar, ya, karena keluar menyebarkan undangan pengajian, ya. Ya, sekarang alhamdulillah Pak Umar satu kompleks sama saya, ya. Dia jadi muazzin kita, ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana kita harus menghadapi macam-macam, mudah-mudahan bangku sekolah, ya, akan kita nostalgiakan menjadi bangku surga, ya, di hadapan ilahi Rabbi, di surganya yang kekal dan abadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami hilangkan semua kebencian dalam dada-dada mereka dan kami jadikan mereka orang-orang yang bersaudara dan mereka akan duduk di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Berkata para ulama, ahlul jannah yatadzakaruna ahwalahum fid dunya. Ahli surga akan bernostalgia dengan bagaimana dulu mereka di dunia. Bagaimana saat kita membuat surat kaleng, ya, dan memberikan ancaman kepada Pak siapa namanya dulu kepala sekolah kita, Pak Sondak, iya, karena peristiwa pemaksaan foto jilbab yang harus dilepaskan karena ijazah, ya. Nah, kita masih kelas 1 saat itu, tapi kita sudah bisa mengancam kepala sekolah, ya, dengan satu surat kaleng. Dan kita bisa memprovokasi seluruh SMA, Rohis SMA Semakassar, ya, untuk menolak hal itu, ya.
Itu mudah-mudahan menjadi kisah-kisah indah kita saat kita sudah berada di atas dipan-dipan surga, insya Allah. Tidak apa-apa ya, kita cuma berada pada gubuk-gubuk surga daripada kita berada di istana-istana neraka. Ya, barakallahu fikum. Puas kalian, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan yang sejati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yajid ta'mal iman falyuhib al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Barang siapa yang mau atau gembira untuk mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, maka hendaknya ia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya. Ini mencintai seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya cara mencintanya karena Allah, niatan mencintanya karena Allah. Ya. Kita diuji di zaman ini dengan banyaknya ya pertemanan, persahabatan, namun kurangnya persahabatan karena Allah. Ya, karena persahabatan karena Allah inilah yang akan menuntun kita kepada Allah. Akan menjadikan kita orang-orang yang mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan saudara sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pernah enggak kita ini ya pergi ke rumah salah seorang saudara kita, menziarahinya, kemudian kita bilang, saya mau menziarahimu, ya saja, ya, tidak ada tujuan apa-apa. Nah, pasti ada keperluan, pasti ada apa ini, ya kan? Ada apa, ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Satu ketika ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kepada kita tentang seseorang yang pergi ke satu kampung, ya, untuk mengunjungi seorang saudaranya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan, ya, bagaimana kualitas orang ini kepada para malaikatnya. Kemudian dia utus seorang malaikat yang menyaru sebagai manusia untuk menghadang dia di tengah jalan. Lantas berkata, ya, kau mau kemana? Dia mengatakan, aku mau ke kampung itu. Untuk apa? Dia bilang, untuk menemui seorang saudaraku. Kemudian dia berkata, hal laka alaihim min ni'matin tahubbuha? Adakah hajatmu? Ada sesuatu yang kau butuhkan daripadanya? Kemudian dia berkatalah, illa annani uhibbuhu lillah, fillah. Tidak ada kecuali bahwa memang aku mencintainya karena Allah. Saya mau menziarahinya karena Allah. Tidak ada kebutuhan apa-apa. Tidak ada maksud apa-apa. Maka malaikat itu berkata, ketahuilah, ya, bahwa Allah juga mencintai seperti kau mencintai. Ya. Istilah kita sekarang tidak ada pretensi apa-apa. Tidak ada, ya, artinya tujuan apa-apa. Bukan karena saya butuh bantuan finansialnya, bukan karena saya butuh untuk mendapatkan jabatan melalui dia, ya, karena dia saja. Sekarang ini ya istilahnya Aagim, ya ini menarik juga kata beliau. Terlalu banyak topeng, ya, terlalu banyak topeng. Topeng itu bisa jabatan, bisa gelar, bisa status sosial, ya, apapun. Mari kita hilangkan topeng-topeng kita ini semuanya. Untuk kita menjadi diri kita sendiri. Seorang Muhammad Ikhwan, jas Muhammad Ikhwan, ya. Saudaramu yang dulu, aku masih seperti yang dulu. Ya, seperti itu kira-kira, ya. Nah, maka ketika kita bersaudara karena Allah, tujuan kita bukan karena apa-apa. Ya, tidak ada tujuan kita apa-apa untuk bersaudara dengan saudara kita. Cuma kita ingin bersahabat saja karena Allah.
Kita ingin saling menguatkan di jalan kehidupan ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya yang akan menjadi persahabatan yang sejati, yang akan melahirkan kisah-kisah yang luar biasa. Ya, subhanallah. Satu ketika ada seorang yang sedang bepergian, kemudian dia meninggalkan uangnya, ya dulu kan istilahnya di kantong-kantong uang. Maka ia pun pergi, ya ada beberapa dinar, beberapa dirham. Dia perintahkan pembantunya, statusnya pada saat itu masih ada budak ya, nanti bahasanya lain lah, kita terima aja dulu. Ada budak, ya, suruh budaknya itu untuk menjaga ya hartanya selama bepergiannya. Sekarang kan gampang bepergian pulang balik Jakarta 1 hari aja. Dulu jauh Pak. Nah pada waktu itu datanglah seorang sahabat. Dia bilang, adakah sahabatku? Ya tuanmu? Bilang dia pergi, saudara. Dia pergi tuan. Ya ada apa? Saya butuh bantuan sebenarnya. Cuma jangan, dia tidak ada. Terus dia bilang, ini budak cerdas. Dia bilang, seandainya tuanku ada, pasti dia membantumu. Ambillah, saya menjadi tanggungannya. Dia ambil kantong uang dan ambillah berapa kau butuhkan. Dia ambil 2 dirham saja. Sepulang dari bepergian, melaporlah sang pembantu atau budak ini kepada tuannya dan berkata, tuanku ada saudaramu kemarin datang waktu kau bepergian. Dan dia butuh, nah saya bersalah sudah memberikan uang ini kepadanya, ya. Karena saya tahu kalau seandainya pun kau ada, kau pasti membantunya. Dia bilang, benar kau bilang kau lakukan itu? Yang benar. Dia bilang, saya bebaskan juga engkau karena Allah. Iya, begitu ya. Ini yang namanya persahabatan. Ya. Satu ketika ini persahabatan begini juga, ya. Dia kemudian didatangi oleh seorang sahabatnya. Maka keluarlah dia, ya, dan berkata, ada apa? Ya. Dia bilang, saya ini punya utang 400 dirham. Ya. Dia bilang, wah. Dia masuk ke dalam rumah, dia bilang tunggu. Kemudian dia bawalah uang 400 dirham. Kemudian dia serahkan kepada sahabat. Kemudian dia pulang ke rumah dan menangis, terus seduh-seduh. Maka istrinya berkata, oh, ya, jangan kau menyesal, ya. Apakah kau menyesal sehingga kau perlu menangis? Sudah berikan uang yang sangat banyak kepada temanmu itu, ya. Ya, kau menyesal, jangan menyesal suamiku, kau melakukan perbuatan baik. Baik itu kau lakukan, ya. Dia bilang, saya tidak menangis karena menyesal, ya. Cuma saya merasa bersalah. Kenapa selama ini saya tidak tahu kondisi saudara saya sehingga dia perlu untuk menyampaikan kesulitannya baru kemudian saya bantu. Ya. Subhanallah, ya. Begitulah ya namanya persaudaraan. Nah, makanya persaudaraan itu katanya yang paling tinggi itulah yang disebut dengan al-iqar. Mendahulukan saudara baru diri. Pada saat satu peperangan di zaman Nabi SAW, ada seorang yang sudah sekarat karena luka-luka yang dideritanya. Lantas kemudian datanglah perawat ya yang bertugas merawat kaum muslimin yang terluka, membawa air minum untuk sekedar meringankan penderitaan orang yang sudah sekarat ini dengan luka-luka yang membujur ya sepujur tubuhnya. Maka kemudian ketika mau diminumkan terdengar rintihan di sampingnya, ya. Ada juga yang menderita seperti itu. Dia katakan, berikan saja kepada saudaraku. Sulit air saat itu, Pak, ya. Tidak banyak aqua, ya. Nah, dia berikan lagi di sampingnya. Baru mau diminumkan, ya. Ini kita bisa baca dalam kitab Hayatus Sahabah disebutkan. Dia baru mau baca, dia baru mau minum, terdengar lagi rintihan orang di sampingnya. Maka dia berkata, ya,
berikan saudaraku itu, dia lebih butuh. Baru mau diberikan sudah meninggal. Maka kembalilah kepada orang kedua, ternyata dia sudah meninggal juga. Kembali ke orang pertama, sudah meninggal. Inilah yang namanya ithar, saudara. Ya, persahabatan yang sejati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa pada satu ketika ada pasukan kaum muslimin yang berperang ya melawan orang-orang kufar ya dalam satu peperangan. Maka mereka kemudian harus menyeberang sebuah sungai. Ya. Maka ketika mereka menyeberang sungai itu, seorang apalagi namanya pasukan ya jatuh, dia punya apalagi namanya mangkuk ya, kan pasukan dulu bawa mangkuk masing-masing ya. Ya memang sudah hebat kaum muslimin dari dulu ya. Itu sudah sangat preventif ya, selain efektif preventif ya. Dia bawa mangkuknya masing-masing sehingga setiap orang itu memiliki mangkuknya sendiri ya dalam peperangan. Kemudian terjatuh, maka dia berteriak, mangkokku ya. Maka berteriak juga orang yang di sampingnya untuk ya mensupport dia dan berkata mangkokku ya. Semua pasukan akhirnya berteriak mangkokku, mangkokku. Ini kan ada mata-matanya musuh memantau ini. Dia bilang, bahaya ini. Ya. Kalau pasukan ini mangkoknya saja saudaranya hilang, dia merasa sudah mangkoknya hilang. Bagaimana kalau ada satu orang yang terbunuh? Ya, bagaimana marahnya mereka? Ulama menyerami, ya, jangan berperang dengan pasukan yang persaudaraannya seperti ini. Ya, subhanallah. Ya, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan, ya, yang sangat luar biasa dari seorang dari seorang beriman pada orang beriman yang lainnya ya. Disebutkan ya dari Abu Idris Al-Khawlani, dia berkata, dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan biraqi thanaya. Saya masuk ke kota Damaskus, maka ada seorang yang berada di tempat yang namanya raqus thanaya, ya. Yalma'u bayadan fi muqaddimati istanahu idin nasu ma'ahu idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaih wasaddaru an qawlihi fasa'altu anhu faqila hadha Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu falamma kana min al-ghad hajartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir wajadtuhu yusalli fantadartuhu hatta qada salatahu thumma ji'tuhu min qibali wajhihi fasallamtu alaihi thumma qultu wallahi inni uhibbuka faqala Allah qultu Allah faqala Allahu qultu Allah faqala Allah faqultu Allah fa akhadha bihabubati ridaihi fajadabani ilaihi abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Hadis riwayat Imam Malik. Jadi ini Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in ya. Dia berkata, aku masuk ke kota Damaskus dan aku ya mendapati seorang pemuda yang sangat bercahaya wajahnya dan orang berkumpul selalu di sekelilingnya. Kalau
ada masalah mereka bertanya kepadanya. Kalau ada perselisihan Sudah jadi ustaz. mereka ajukan kepadanya untuk diselesaikan. Maka aku bertanya, siapa pemuda ini? Ya. Maka mereka semua berkata, itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Maka besokan harinya, kata Abu Idris Al-Khawlani, aku bersegera ke masjid. Dulu waktu Ya. sekolahnya kita larang. Maka kemudian aku dapati dia di dalam masjid. Dia lebih duluan sudah ada. Maka aku tunggu sampai dia selesai sholat. Maksudnya sholat sunat. Ini Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah yang mulia, ya, yang kemudian hijrah ke kota Damaskus, dan disitulah beliau tinggal, ya, dari Madinah ke kota Damaskus. Kemudian aku datangi dia dari hadapannya. Kemudian aku katakan padanya setelah memberi salam, sungguh aku cinta kepadamu. Ya. Maka berkata Mu'adz, Allah, maksudnya apakah karena Allah? Fakultu Allah, karena Allah. Dia ulangi lagi, Allah, apakah karena Allah kau cinta? Maka dia katakan Allah, karena Allah. Kemudian dia berkata lagi Allah, maka dijawab oleh Abu Idris Al-Khawlani, Allah, karena Allah. Maka ia mengambil, ya, selendangnya, ya, semacam sorbannya, kemudian dia kalungkan kepadaku, ya, dan kemudian berkata, absyir, ya, bergembiralah, aku berikan berita gembira kepadamu. Sungguhnya aku telah mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajabat mahabbati, telah wajib kecintaanku kepada orang yang saling mencintai karena aku, orang yang saling bermajelis bersama karena aku, orang yang saling berziarah karena aku, orang yang saling memberi karena aku. Ya. Olehnya itu, ya, kita dapati juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk mengajarkan satu doa saja, Nabi berkata kepada Mu'adz ini, ya Mu'adz, inni uhibbuka billah. Wahai Mu'adz, aku cinta karena kepada Allah, aku cinta kepadamu karena Allah. Fala tad'anna dubura kulli salatika an taqulu Allahumma Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Maka Mu'adz ketika menyampaikan hadis ini, dia juga bilang begitu kepada para tabi'in, ya. Saya mencintaimu karena Allah, maka ya aku mendengar dari Nabi SAW seperti ini, maka aku meriwayatkan juga karena cinta kepada Allah. Dan tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in juga hadis ini dengan model seperti itu, dimulai dengan aku mencintaimu karena Allah, ya. Maka saya juga mendengar hadis ini daripada para guru-guru saya, ya, dengan perkataan inni uhibbuka fillah, ya. Maka saya juga ingin menyampaikan kepada antum semua bahwa saya mencintai antum karena Allah. Fala tad'anna dubura kulli salatikum an taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Mudah-mudahan sekilas kisah ini, ya, dapat memantik 1000 kisah yang kita torehkan sendiri dalam kehidupan kita untuk saling bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, bersaudara yang akan menuntun kita ke surga dan membuat kita nostalgia dan bereuni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ya, yang dapat sampaikan. Mohon maaf, bukan ceramah, hanya sharing time. Oke, ya, Bang Abdul Muhaimin dan Bang Kusno, ya, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ikhwan, telah memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat untuk senantiasa bersilaturahmi dan bersahabat, berteman, dan kalau memungkinkan kita bisa saling mengunjungi dengan niat karena Allah, insya Allah. Amin. Nah, kalau kita telah meniatkan karena Allah, maka insya Allah cinta Allah akan tercurah kepada hamba-hambanya yang mencintai karenanya. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Muhammad Ikhwan tetap menjadi sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita, menjadi niatan kita, sehingga persaudaraan kita dalam wadah alumni Semada 90 ini senantiasa juga kita jadikan sebagai media untuk kita tetap saling bersilaturahmi, saling update, saling mengingatkan, dan terutama sekali insya Allah kita akan jadikan sebagai persiapan kita untuk memperbanyak pundi-pundi pahala kita, sehingga insya Allah nanti seperti yang tadi dikisahkan bisa menjadi cerita kita insya Allah di dipan surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, saya kira ini adalah pertemuan yang sangat berbahagia, sangat membahagiakan kita semua. Bisa bersilaturahmi. Saya ingin menutup secara resmi. Mohon maaf Pak Mewakili Pak Ketua, ya, kita tutup pengajiannya ini untuk kemudian dipersilahkan untuk bersilaturahmi secara lepas. Kita tutup dulu pengajiannya, tapi sebelumnya saya ingin kembali untuk teman-teman yang baru sempat hadir, mungkin tadi belum sempat di awal pertemuan, saya ingin mengajak untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita tentang apa yang disebut dengan kematian, dengan sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada teman-teman kita yang telah mendahului kita, juga orang tua dari teman-teman kita yang sudah mendahului kita, terutama yang baru-baru saja ini, ibunda dari saudara kita, Yani Renanda Uno. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Mari kita bacakan Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita lakukan bersama-sama, kebahagiaan kita bertemu pada silaturahmi kali ini, pengajian hari ini juga menjadi bagian dari kebahagiaan orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di alam barzakh. Karena tak ada lagi yang diharapkan oleh mereka selain kiriman pahala, kiriman Al-Fatihah, bacaan-bacaan Al-Quran dari kita, anak-anaknya, teman-temannya yang senantiasa mengingat beliau yang sudah mendahului kita. Baik, saya mewakili alumni SMA 2 Makassar angkatan 90, kita tutup pengajian pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita dan semua yang hadir. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut silaturahmi non formalnya. Ini Bu Yanti, alhamdulillah selamat datang. Assalamualaikum Bu Yanti. Luar biasa ini.
Ustaz Ikhwan ini adalah sekarang sekretaris MUI Sulawesi Selatan. Masih di situ sekarang Ustaz. Oh, pensiun nih di MUI. Ya. Cukup 10 tahun. Oh begitu. Sekarang Alhamdulillah sudah 2 periode lalu. Ya, sekarang kita fokus di internal dulu. Ya. Insyaallah. sekarang di MUI siapa alumni kita? Ada Ustadz Muhammad Yusran sekarang di MUI Pusat sebagai salah satu anggota komisi fatwa. Iya. Dengar komisi fatwa ya. Iya. Kalau di Sulawesi Selatan Ustaz? Ya. Di Selatan siapa sekarang? Kalau dari Wahda ya Ustadz Rahman. Beliau dari SMA 3 ya. Iya, belum dari SMA 3 ya. Tetangga kita dulu. Alhamdulillah. Syukurlah. Ya, artinya suara-suara kita masih ada di MUI. Dan sekarang MUI juga sedang ini masalahnya masih diterang terus gitu. Masya Allah. Ada dinamika ya. Ya, ada dinamika. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, silakan Pak Ketua. Kita punya. Ya, makasih Om Kusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentu alhamdulillah kita bisa bertemu secara online untuk kedua kalinya dalam kajian yang alhamdulillah topiknya hari ini luar biasa sekali, persahabatan sejati. Ustadz Muhammad Ikhwan, terima kasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama Pak. Iya, saya yang terima kasih ini. Iya, mudah-mudahan kita Salam. Ada Pak Taslim juga ini saya lihat luar biasa ini. Pak Taslim. Salah Dan seorang tokoh untuk kali kita ini luar biasa antusiasnya teman-teman. Bahkan saya lihat ada Ustadz Nutman, kemudian Pak Rajab, Pak siapa lagi aktivitas di luar, alhamdulillah masih bisa ikut bergabung dengan kita. Iya. Artinya harapannya kita mungkin yang ada saat ini bisa kita saling menghimbau kepada kawan-kawan supaya bisa bergabung dalam setiap kajian tiap bulan yang kita lakukan. Karena yang saya lihat ini alhamdulillah ada peningkatan. Kalau bulan kemarin itu kita di angka 20 partisipasi, sekarang 23. Mudah-mudahan untuk bulan berikutnya bisa lebih banyak lagi. Insyaallah. Seperti itu. Terima kasih banyak Om Kusno, Om Muhammad dan teman-teman yang lainnya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Ya, amin. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini juga saya mau informasikan bahwa teman-teman kita di bidang sosial 1-2 kali mengadakan kegiatan berbagi dengan saudara-saudara kita yang kemarin Bulukumba, karena di sana ada saudara kita Om Irfan yang kebetulan dalam tidak terlalu jauh tempat tinggalnya, kita juga bisa berbagi. Dan khusus untuk di tempatnya Pak Kusno ini luar biasa. Kita berharap untuk bulan depan bisa lebih ramai lagi kegiatan kita ini. Terima kasih Pak Kusno, terima kasih banyak teman-temannya semua. Iya, Sama-sama. Oh. Pak Numan ada komentar, ada Pak Numan? Silakan. Ya, ini ya alhamdulillah saya cuma bersyukur ini bisa silaturahmi dengan teman-teman semua ini, bisa meskipun dengan lewat serangan udara kata Ustadz Iwan tadi. Ini lagi menjemput anak ini, lagi nunggu dia keluar sekolah ini. Luar biasa. Ini namanya Bapak Siaga. Iya. Assalamualaikum. Kayaknya ada orang Dubai ini. Silakan orang Dubai. Baru pulang dari masjid. Masya Allah. Ya di sini subuhnya jam 6. Masjid yang mempertemukan kita. Iya. Di sini subuhnya jam 6.10. Weh, itu waktu saya pertama belajar bahasa Arab, saya protes. Karena di Al-Arabiyyah Nasin itu dia katakan, astaiqidhu mubakkiran fi sa'ati sadisati sobahan.
Ya, saya bangun pagi subuh jam 6 6 pagi. Saya Iya. bilang, jam 6 orang sudah selesai sholat kalau di kita. Ya. Ternyata di situ baru Nah, mulai kan sholat. sekarang ini ya, Ki, apa? Winter. Oh iya, iya. Musim dingin. Iya. Kalau di Indonesia masih musim panas ini, ya. Iya. Panas hujan. Ya. Memang Saya kira musim- kalau Sendirian Ustaz. kalau di Dubai Pak, ada aneh juga apa? Ada lelucon gitu. Di masjid Iya. orang bahasa Inggris. Iya, Tapi iya, kalau iya. di mana di kantor-kantor pemerintahan bahasa Arab. Iya. Karena banyak orang ini orang Mesir gitu kan. Iya, Tapi kalau iya. di masjid kan rata-rata orang asing. Jadi bahasa Inggris. Iya. Iya. Benar. Ini kangen sama kembar namaku ini. Ya. Ya, Masya Allah. Ini guru matematika aku ini. Ya. Masya Allah. Saingannya Pak Kanang ini. Ya. Apa matematikanya? Saya 2 ini, ada guru agama 1, guru matematika 1. Alhamdulillah. Yes. Pak Jadi Ketua tahu guru bagaimana? apa? Saya guru Pak mengaji Ketua tahu saja. guru apa? Ustaz Iwan, bagaimana perkembangan orang Muslim di Dubai? Di sana sudah sangat multikultural ya, sudah kota internasional ya, Pak Iwan. Ya kan ini apa nih? Dubai itu kan ini dulunya kalau lihat sejarahnya ini kan ada 7 negara di sini ya. Iya. Di ya Abu Dhabi yang terbesar 50% itu wilayahnya. Terus Sharjah, nah dua ini tahun 70-an ya, Syarika. Kalau apa dialek apa, Emirates, dialek setempat, Iya. Sharjah namanya. Sharjah, Jadi Qaf mereka sebut ja. Iya. Jadi apa nih? Kahwa, jah, pokoknya inilah. Ini. Terus kalau Rijal mereka bilang Rial. Ya, ininya. Jadi Sharjah. Nah, ini 2 ini daerah apa? Maju dan juga secara Islam maju. Jadi Abu Dhabi dengan Sharjah itu yang daerah apa nih bisa dilihat Islam masih ini kental. Ya, Sharjah terutama Sharjah itu rajanya senang dengan universitas pendidikan. Jadi pendidikan Islam itu identik dengan Sharjah. Banyak sana universitas memberikan beasiswa. Nah, itu ya. Terus ada Fujairah, Ras Al Khaimah. Ya, Ajman, terus Quwain. Itu kecil-kecil. Nah, Dubai ini letaknya antara Abu Dhabi dengan Sharjah. Dulu daerah padang pasir. Gak ada apa-apa di sini. Tempat saya ini Ustaz, itu saya dengar sudah menjadi kota dunia gitu. Ya, kota dunia. Dengan kulturnya, apakah kultur dari Barat juga sudah masuk di sana, kan difasilitasi juga kemungkinan dia punya daya hidup. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi ini apa? Dubai ini akhirnya dirubah. Jadi apa nih? Trading. Ya, trading. Pokoknya semua trading, ini. Jadi Singapurnya Arab lah. Ya, jadi ininya Dubai itu mikir-mikir gimana caranya majukan Dubai. Dubai ini nggak punya minyak. Yang punya minyak Abu Dhabi. Dubai ini cuma punya minyak sedikit, cukup untuk dirinya sendiri. Akhirnya semacam konsesi, semacam persetujuan. Oke, Dubai dibuat jadi daerah maju. Iya. Jadi terbuka ya. Termasuk terbuka ya. Bagaimana dengan kulturnya, budaya Barat, tidak sampai merusak tatanan hidup Islam di sana, bagaimana? Ya kalau 80, jadi gini ya, penduduknya Dubai cuma paling tinggi 10% daripada jumlah penduduk yang ada di Dubai. Orang aslinya gitu. Penduduk Arab ya, orang Arab. Ya, penduduk Arab ini itu cuma 10%. Paling tinggi. 80% ya? Lebih? 80% lebih orang ya 50% itu orang India. Jadi mau dibilang gimana? Yang mana mau dinilai? Kalau dibilang ini orang Arabnya ya tetap orang Arabnya masih begitu-begitu saja, hampir nggak berubah. Ya sebagian ikut-ikutan gitu. Maksudnya kita masih bisa mengatakan bahwa Dubai adalah sebuah negara Islam gitu.
Seperti Ya, itu. ininya apa? Undang-undang dasarnya Islam. Hmm. Jadi di sini tidak boleh ini menjual babi dengan alkohol secara umum. Misalnya ada tempat-tempat tertentu bisa jual babi dan itu pun dia di sudut. Ada toko ini misalnya dari Eropa atau punya orang Filipina. Itu dia di sudut ada kadang-kadang di situ tertulis non Muslim haram. Jadi terus itu juga nggak boleh terpisah ininya bayarnya. Jadi ini aturan. Iya. Alkohol juga nggak boleh dijual secara umum. Jadi orang-orang Barat itu orang Eropa tahu ada hotel-hotel tertentu bisa di situ jual beli ini minuman keras. Ya. Tapi nggak boleh secara umum. Saya tahun 2009 ya. 2000 berapa itu? 2000 berapa? Aceh. 2004. Ya, 2004 ya. Berarti tahun 2005 sudah lama sekali. Tahun 2005 saya ke Dubai mendampingi rombongan Indonesia untuk pameran produksi homemade ya, kerajinan tangan. Enggak tahu masih ada nggak sekarang itu namanya Global Village. Global Village masih ada. Global Village. Iya. Ya, itu saya Al-Qaryatul Alamiyah bahasa Arabnya, jadi desa Al-Qaryatul dunia. Alamiyah, ya. Nah, Al-Qaryatul Alamiyah. Ayo, Pak. Nah, kita manfaatkan jalan-jalan lah. Ya. Saya bilang sama kawan, kalau kita nggak jalan-jalan ini, masa kita ini terus saja pameran dilihat. Ya. Kita mau lihat kota dong. Ya, saya bisa aja bahasa Arab, saya temanin aja. Ya. Nah, kita jalan lah. Ya. Kemudian ternyata jauh tempatnya, tersesat lah istilahnya, orang sok tahu. Ya. Akhirnya kita setelah selesai sholat Jumat di tempat itu cari makan, tersesat lagi, ya. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya kita ambil taksi. Taksinya orang Afgan, ya. Dia jenggotan, ya. Kayak anak keramat lah mungkin ya pada saat itu. Ya. Nah, terus dia bilang saya tidak sangka ya. Ya bahasa Arab ya bisa, Pak. Saya bilang apa maksudnya, Pak? Dia bilang saya tidak sangka orang-orang kayak multazim jenggotan juga seperti Anda mau-maunya pergi ke tempat gitu ya. Saya bilang apa maksudnya Bapak? Dia bilang di balik tembok itu orang pakai bikini semua. Iya. Dia bilang, tapi Anda kok ke sana? Saya bilang, oh saya nggak sempat lihat apa-apa Pak. Dia bilang, yang benar aja, mengaku aja. Ya. Bilang, ya. Nah jadi saya bilang, wah untung saya tidak langsung terus tadi ini ya. Nah, itulah perlunya ada kawan ya. Kalau kita bersafar juga macam-macam. Oh, itu ya, saya tidak tahu di mana itu tempatnya. Yang jelas ini, katanya di balik itu orang bisa bebas ya. Berarti di ini ya. Di beach di ini pantai. Ya. Kemudian besoknya cerita di Dubai juga ada seorang rombongan, karena ini kan pemerintah ya, departemen koperasi dulu kita temenin. Jadi ada pegawai juga, kalau tidak salah seorang sekda lah di salah satu kabupaten di Indonesia. Pulang-pulang langsung di apartemen, di hotel, dia tanya, Ustaz, benarkah itu ada pahalanya kalau kita diajak melakukan ya yang tidak benar kemudian kita menghindar ya? Saya bilang, iya Pak, ada hadisnya itu. Dia bilang, ini saya baru-baru jalan ini di satu tempat, saya terpesona melihat ya, namanya saya manusia Pak ya, ada seorang perempuan yang demikian cantik dari Eropa ya, saya terpesona, saya melihat dia, tiba-tiba saya disamperin, langsung dia bilang you won ya, langsung saya lari Pak ya. Saya bilang, akhirnya saya tanya di mana itu, saya tanya orang di hotel, itu tempat namanya Dira ya, di Dubai. Ada tempat namanya Dira. Daerah. Ya. Ya, daerah. Ya. Daerah. Ya kalau bahasa Arabnya Dira ya. Dira. Ya, itu tempat mungkin bisa cerita sedikit kota tua Dubai. Dira. Sebenarnya daerah kota tua.
Memang Dubai tahun 2000-an masih yang namanya Dubai ya daerah. Daerah itu. Sekarang yang namanya daerah yang gitu, yang dekat tempat saya, Marina. Saya jauh dari daerah. Ya itu Dubai lama. Sudah ada pergeseran ya. Ya itu Dubai lama itu. Dulu memang cuma di situ Dubai. Iya. Sudah berubah dunia, Pak. Iya. Ya itu Dubai yang baru daerah Marina namanya, ini tempat saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi lebih banyak tempat yang baik daripada tempat yang kurang baik ya. Tapi Bang Ikhwan, ya masih ada satu kelebihannya Indonesia daripada Dubai. Ya, karena Indonesia tetap mempertahankan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, ini apa? UAE, sebenarnya bukan Dubai, UAE yang buka. UAE, tapi otaknya ada di Dubai itu. Ya, otaknya yang Dubai. Dubai ini yang ini sama dengan Qatar itu, Qatar di embargo waktu itu Dubai yang ini. Iya. Karena memang Dubai secara ini, ya tadi saya bilang itu, nggak punya apa-apa. Dubai ini nggak punya minyak, nggak punya ini. Trading dia, negara trading. Jadi harus buka, jadi turis. Country. Enggak tergantung dengan turis ini Dubai ini. Jadi apa ininya ekonominya tergantung dengan 40% penerbangan. Enggak penerbangan dulu. Penerbangan dengan kan Emirates. Emirates terbesar, terus pelabuhannya pelabuhan udaranya terbesar. Jadi itu termasuk ini. Terus turis 40%. Jadi 20% itu minyak. Jadi nggak bisa minyak kecil aja ya. Nggak ada minyaknya memang. Ini. Abu Dhabi yang punya. Ya. Makanya kemarin waktu pandemi berjayalah ya di Dubai insya Allah. Mohon maaf ini saya harus beralih ke acara selanjutnya ya. Mohon pamit Bang Ikhwan ya. Pak Kusno ya Pak Ketua. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu. Nanti berjumpa lagi di Dubai insya Allah. Insyaallah. Ketemuan di sana di Dira yang lama aja. Ya, Dira ya. Itu udah bagus, udah daerah. Jadi menjadi bagus jadi Islam sekarang ya, jadi Islam sekarang. Bagus. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, gimana? Saya juga mau pamit. Mana Pak Fatah, kita tutup saja. Ya Om Kusno. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di jadwal pengajian selanjutnya. Insya Allah akan dischedulkan, diinformasikan di grup Semangat Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Patah. Bang. Assalamualaikum, mohon maaf ini